Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga di pagi yang tenang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan memberkahi Bapak Ibu dengan kesehatan jasmani dan ketenangan hati di usia emas. Saya Dr. Aisyah Rahma. Lebih dari 15 tahun saya mendampingi ribuan orang tua di berbagai daerah Indonesia, dari desa terpencil hingga kota besar. Dan satu hal yang selalu membuat hati saya tergerak adalah saat melihat banyak orang tua mulai kehilangan kekuatan hanya karena satu hal kecil yang sering dianggap sepele, otot yang melemah diam-diam. Pernahkah Bapak Ibu bangun pagi tapi lutut terasa berat, tangan gemetar, atau punggung nyeri hanya untuk berdiri dari kursi? Jangan biarkan tubuh yang setia menemani kita puluhan tahun ini perlahan kehilangan tenaganya tanpa kita rawat. Hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu memulai satu langkah sederhana, cukup satu buah setiap pagi, tapi dampaknya luar biasa untuk menjaga otot tetap kuat, sendi lebih stabil, dan Bapak Ibu bisa tetap mandiri menikmati hari bersama keluarga. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahukah Bapak Ibu bahwa seiring bertambahnya usia mulai usia 50 tahun ke atas, tubuh kita perlahan kehilangan massa otot hingga 1,2% setiap tahun. Ini bukan angka kecil. Otot adalah penopang utama agar kita bisa berdiri, berjalan, menggendong cucu, atau sekadar bangun dari tempat tidur tanpa bantuan orang lain. Sayangnya, banyak orang tua yang masih merasa bahwa pegal-pegal di lutut, punggung kaku, atau tangan gemetar adalah hal wajar. Padahal semua itu tanda tubuh sedang memberi sinyal, tolong aku, rawat aku. Jika dibiarkan, otot yang lemah ini akan makin melemah. Perlahan, tapi pasti Bapak Ibu akan merasa cepat lelah, mudah jatuh, bahkan sulit mandiri melakukan aktivitas kecil sehari-hari. Di beberapa daerah yang pernah saya kunjungi, saya sering melihat orang tua masih harus bekerja di kebun, menimba air sumur, mengurus cucu. Tapi di saat yang sama, saya juga melihat banyak lansia hanya bisa duduk di kursi seharian karena ototnya tidak lagi sanggup menopang tubuhnya. Saya ingin Bapak Ibu membayangkan betapa sedihnya jika suatu hari nanti kita bangun pagi tapi harus menunggu anak atau cucu membantu berdiri, berjalan ke kamar mandi atau mengambil segelas air. Padahal dulu kita bisa melakukan semuanya sendiri. Di klinik saya sering mendengar kalimat yang membuat hati saya teriris. Bu dokter, saya dulu kuat berjalan keliling pasar, sekarang berdiri 5 menit saja sudah gemetar. Atau dulu saya masih bisa nyapu halaman, sekarang naik satu anak tangga saja rasanya mau jatuh. Kehilangan kemandirian berarti kita kehilangan kebebasan. Tidak sedikit orang tua akhirnya harus menggunakan tongkat kursi roda atau bahkan berbaring di tempat tidur dalam waktu lama hanya karena otot melemah dan sendi tidak stabil. Lebih jauh lagi, ketika otot melemah, risiko patah tulang karena terjatuh meningkat drastis. Biaya berobat rawat, inap, terapi, fisioterapi, semua itu bisa menjadi beban bagi keluarga. Padahal sebenarnya semua bisa dicegah dengan langkah kecil konsisten dan dilakukan sejak sekarang. Salah satu penyebab terbesar otot cepat melemah pada lansia adalah pola makan pagi yang kurang tepat. Bapak dan Ibu pasti sering mendengar sarapan itu penting. Tapi apa yang sering terjadi? Banyak orang tua hanya minum kopi manis atau teh manis, makan kerupuk roti, tawar putih, atau malah tidak sarapan sama sekali karena merasa perut belum lapar. Padahal setelah semalaman tubuh kita beristirahat, otot dan sel saraf justru butuh bahan bakar baru.
Kalau Bapak Ibu tidak memberi asupan gizi, cukup tubuh akan mengambil cadangan energi dari otot. Lama-lama, otot makin tipis, makin lemah. Selain itu, penyerapan nutrisi pada orang tua sudah tidak sebaik waktu muda. Tubuh butuh gizi yang lebih padat, mudah dicerna, dan kaya vitamin serta mineral penting. Jika tidak dipenuhi tubuh, akan kekurangan protein, vitamin B, magnesium, dan kalium. Semua ini adalah unsur yang menjaga kerja otot sendi dan saraf tetap optimal. Disinilah peran buah lokal hadir. Buah bukan sekadar camilan manis. Jika dikonsumsi dengan cara dan waktu yang tepat, buah bisa menjadi obat alami untuk menguatkan otot, menjaga saraf, dan menambah energi tanpa membebani pencernaan lansia. Bapak Ibu tidak perlu membeli suplemen mahal. Di pasar tradisional, pekarangan rumah, bahkan kebun kecil di samping rumah Bapak Ibu bisa menemukan buah-buahan luar biasa ini. Sederhana, murah, tapi manfaatnya sungguh besar jika dilakukan rutin. Insya Allah, di bagian selanjutnya saya akan ajak Bapak Ibu mengenal satu persatu 7 buah ajaib yang sudah saya lihat sendiri manfaatnya di lapangan, yang bisa Bapak Ibu pilih sesuai kondisi tubuh. Setiap buah punya cerita, punya khasiat, punya cara konsumsi yang mudah. Mari kita mulai satu persatu. 1. Belimbing. Bapak Ibu, buah pertama adalah belimbing. Buah berbentuk bintang ini sering dianggap hiasan di halaman rumah. Padahal di balik bentuknya yang sederhana, belimbing menyimpan kalium dan vitamin C yang tinggi. Kalium membantu menjaga kerja otot dan saraf tetap stabil, sangat penting untuk lansia yang sering kram di malam hari atau ototnya sering nyeri. Saya ingat Pak Hadiman, pasien saya di Pekalongan. Usianya 68 tahun, lututnya sering ngilu kalau naik tangga. Saya sarankan beliau makan setengah belimbing setiap pagi setelah sarapan. 2 minggu kemudian, beliau berkata, "Bu dokter, lutut saya tidak secanggung dulu, jalannya lebih ringan." Catatan penting, belimbing mengandung asam oksalat. Jadi, bagi Bapak Ibu yang punya gangguan ginjal, mohon konsultasi dulu ke dokter sebelum rutin makan belimbing. Pilih belimbing matang segar, makan perlahan, dan usahakan makan setelah perut diisi nasi atau lauk ringan agar perut tidak perih. 2. Pisang kukus buah. Kedua yang saya rekomendasikan adalah pisang kukus. Banyak orang tua suka kolak pisang goreng, tapi cara yang paling sehat untuk menjaga otot adalah mengukus pisang tanpa gula. Pisang kukus mengandung karbohidrat kompleks yang memberi energi perlahan tanpa membuat gula darah melonjak. Selain itu, pisang kaya vitamin B6 dan magnesium mendukung kerja otot dan saraf tetap stabil. Saya punya kisah Ibu Lestari, 56 tahun, penjahit dari Solo. Tangannya sering gemetar kalau menjahit pagi hari. Saya sarankan beliau ganti roti tawar dan kopi manis dengan 1 pisang kepok kukus setiap pagi. 2 minggu kemudian, beliau bercerita, "Tangan saya sekarang lebih tenang, tidak cepat pegal." Pisang kukus mudah dibuat. Pilih pisang kepok atau raja kukus sampai empuk. Boleh tambahkan sedikit kelapa parut tanpa gula agar rasanya gurih alami. Nikmati hangat, insya Allah otot lebih bertenaga. 3. Ubi ungu buah. Ketiga, atau lebih tepatnya bahan pangan ketiga adalah ubi ungu. Dulu nenek kita sering merebus ubi ungu untuk camilan sore. Warnanya cantik karena mengandung antosianin antioksidan kuat yang melindungi sel tubuh, memperbaiki sirkulasi darah, dan mendukung otot tetap sehat. Pak Darto, 69 tahun, pensiunan guru di Klaten, dulu kakinya cepat lelah, sulit konsentrasi membaca koran pagi. Saya sarankan ganti camilan sore dari gorengan ke ubi ungu rebus.
Dalam 3 minggu, beliau merasa pikirannya lebih jernih, kakinya kuat naik tangga rumah. Cara menyiapkan ubi ungu juga sangat mudah. Kupas, kukus, makan hangat. Kalau Bapak Ibu susah mengunyah, bisa dihaluskan jadi bubur ubi, tambahkan sedikit air matang hangat. Ubi ungu tidak hanya nostalgia, tapi juga fondasi otot di usia emas. Jambu biji merah. Selanjutnya adalah jambu biji merah. Banyak orang menanam jambu di pekarangan, tapi jarang tahu manfaatnya untuk lansia. Jambu biji merah mengandung vitamin C 4 kali lebih tinggi dibanding jeruk. Ditambah likopen antioksidan alami untuk melawan peradangan dan menjaga sel otot tetap elastis. Pak Rahmat, 58 tahun, mantan pegawai kantor pos di Bandung leher dan punggungnya sering kaku tiap pagi. Saya sarankan beliau makan setengah jambu biji merah setiap pagi. Setelah 3 minggu, beliau bisa jalan kaki 2 km setiap pagi tanpa cepat lelah. Makan jambu biji sebaiknya langsung supaya seratnya tidak hilang. Kalau Bapak Ibu susah mengunyah, bijinya boleh di blender tanpa gula lalu saring sedikit. Minum perlahan, insya Allah daya tahan tubuh dan otot lebih kuat. Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjutkan ke bahan berikutnya, saya ingin mendengar cerita dari Bapak Ibu di rumah. Coba tulis di kolom komentar buah, apa yang paling sering Bapak Ibu makan di pagi hari? Apakah sudah pernah rutin makan jambu biji merah atau baru pertama kali mendengar manfaatnya? Silakan tulis juga kota asal dan usia Bapak Ibu, supaya saya dan tim bisa lebih semangat menyiapkan video bermanfaat lainnya. Insya Allah, dengan saling berbagi pengalaman, semakin banyak orang tua Indonesia bisa hidup lebih sehat dan mandiri. 5. Kacang hijau. Bahan kelima adalah kacang hijau. Kacang hijau sering dijadikan bubur tradisional di banyak daerah. Bubur kacang hijau sederhana, tapi kandungan protein nabatinya sangat baik untuk memperbaiki jaringan otot, menenangkan sistem saraf, dan lebih ramah perut dibanding daging. Bu Marni, 61 tahun pengrajin bambu di Purbalingga, sering mengeluh tangan nyeri setelah bekerja. Saya sarankan beliau sarapan semangkuk kecil bubur kacang hijau tawar setiap pagi. 3 minggu kemudian beliau bilang, tubuh saya segar, tangan tidak cepat pegal lagi. Bapak Ibu bisa merebus kacang hijau dengan sedikit garam, jangan tambah santan atau gula berlebihan. Kalau mau hangat, boleh tambahkan jahe geprek. Sarapan sederhana ini bisa menenangkan perut dan menambah tenaga. 6. Apel merah. Buah keenam adalah apel merah. Banyak orang mengira apel hanya untuk orang kota, padahal apel merah mengandung quercetin flavonoid kuat yang bersifat anti peradangan, anti kanker, serta melindungi otak. Pektin pada apel baik untuk pencernaan boron, membantu tulang dan saraf tetap sehat. Pak Hidayat, 65 tahun, penjual tanaman hias di Lembang, selalu makan 1 apel merah setiap pagi. Katanya, saya ingin tetap ringan supaya bisa siram bunga sendiri. Hasilnya, beliau masih kuat mengangkat ember air setiap pagi. Kalau gigi Bapak Ibu sudah lemah, apel bisa diparut atau dikukus sebentar supaya lunak. Jangan tambahkan gula atau susu. Nikmati manis, alaminya insya Allah, tulang dan otak tetap terjaga. 7. Alpukat buah ketujuh dan terakhir saya sebut sebagai raja pemulih otot lansia alpukat. Banyak orang takut makan alpukat karena kandungan lemaknya, padahal lemak pada alpukat adalah lemak tak jenuh tunggal baik untuk jantung, otot, saraf, dan menjaga keseimbangan tubuh. Studi University of California Davis membuktikan konsumsi setengah alpukat per hari selama 12 minggu bisa meningkatkan kekuatan otot tubuh bagian bawah dan keseimbangan postur lansia.
Pak Yunanto, 70 tahun, pensiunan guru di Garut, dulu lututnya lemah. Anak beliau menyarankan makan 1 sendok alpukat murni setiap pagi. 2 bulan kemudian, lututnya kuat, bisa jalan santai tiap hari tanpa takut jatuh. Cara makan alpukat: ambil 1-2 sendok alpukat matang, makan perlahan, jangan campur gula atau susu kental manis. Jika belum terbiasa, boleh tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau taburan wijen sangrai. Bapak dan Ibu, itulah 7 buah sederhana yang insya Allah bisa jadi penopang otot dan saraf di usia emas. Sekarang saya ingin mendengar suara Bapak Ibu. Coba tulis di kolom komentar dari 7 buah tadi, mana yang paling Bapak Ibu suka, atau buah mana yang paling mudah ditemukan di sekitar rumah. Kalau punya pengalaman menarik, misalnya Bapak Ibu rutin makan alpukat atau pisang kukus setiap pagi, silakan ceritakan juga. Cerita Bapak Ibu bisa jadi inspirasi untuk keluarga lain di Indonesia agar tetap sehat dan mandiri. Bapak dan Ibu, 7 buah sederhana ini tersedia di pasar tradisional, bahkan bisa Bapak Ibu tanam di pekarangan rumah. Tidak perlu suplemen mahal, tidak perlu pergi jauh. Cukup 1 buah setiap pagi, insya Allah otot Bapak Ibu akan lebih kuat, saraf stabil, hidup mandiri lebih lama. Bapak dan Ibu saya paham betul tidak semua orang tua suka makan buah langsung, apalagi kalau gigi sudah lemah atau perut mudah kembung. Karena itu, saya ingin membagikan beberapa cara sederhana supaya Bapak Ibu tidak bosan dan tetap nyaman menikmati buah setiap pagi. Kalau Bapak Ibu suka manis dan hangat, pisang kukus bisa dikombinasikan dengan bubur kacang hijau tawar. Pisang memberi energi perlahan, kacang hijau memberi protein nabati, semuanya mudah dicerna, tidak membuat gula darah melonjak. Pisang bisa dikukus sambil menanak nasi bubur, kacang hijau bisa direndam semalaman supaya cepat empuk, hanya butuh direbus 15-20 menit pagi hari. Kalau suka segar belimbing, bisa dimakan bersama air hangat, perasan jeruk nipis. Rasa asam manisnya menyegarkan mulut, vitamin C, mendukung daya tahan tubuh, kalium, membantu kerja otot. Untuk lansia yang perutnya sensitif, makan belimbing sedikit demi sedikit setelah sarapan ringan. Ubi ungu juga enak kalau dikombinasikan dengan parutan apel merah. Bapak Ibu bisa kukus ubi ungu parut apel, lalu haluskan jadi smoothie hangat tanpa gula. Kalau suka, tambahkan sedikit jahe geprek supaya lebih hangat di perut. Untuk alpukat makan murni tetap paling baik. Jika tidak terbiasa, bisa aduk perlahan dengan sedikit wijen sangrai atau parutan kelapa tanpa gula. Hindari menambah susu kental manis karena justru menghilangkan manfaat baik alpukat. Tubuh kita adalah rumah pertama dan terakhir. Jangan pernah memaksakan satu makanan jika tubuh tidak nyaman. Kalau Bapak Ibu merasa perut kembung, mual, atau alergi setelah makan buah tertentu, segera hentikan, cari buah lain yang lebih cocok. Dengarkan sinyal tubuh, jangan hanya ikut-ikutan. Dan ingat, makan buah saja tidak cukup. Otot yang kuat butuh dukungan dari kebiasaan kecil, lain minum air putih, cukup tidur yang nyenyak, dan bergerak ringan setiap hari. Kalau lutut belum kuat, jalan jauh, cukup jalan perlahan di halaman 5-10 menit. Yang penting rutin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita belajar bahwa hanya dengan 1 langkah kecil, cukup 1 buah setiap pagi, otot bisa lebih kuat, sendi lebih stabil, hidup lebih mandiri. Kita tidak harus menunggu sakit parah baru berubah. Mulailah hari ini, mulailah dari dapur sendiri. Sekarang saya ingin Bapak Ibu menjawab satu pertanyaan. Buah mana yang paling mudah Bapak Ibu temukan di sekitar rumah tulis
Di kolom komentar tulis juga kota dan usia Bapak Ibu. Saya senang sekali membaca cerita Bapak Ibu. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami.